Perkenalkan, nama saya Narsa Prilia Saragi, NIM 2305102029, jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi tentang nilai mahasiswa dari Ubuntu. Pertama, kita buka dulu aplikasi Linux, lalu kita masuk ke Linux yang sudah kita buat, yaitu Linux Ubuntu srgh. Lalu selanjutnya kita akan mengklik Start di sini. Selanjutnya di sini akan tampil tampilan dari Ubuntu yang sudah kita startkan, lalu kita pilih yaitu Show Application. Kita klik Show Application, lalu kita klik yaitu Terminal. Lalu di terminal kita akan masuk ke desktop, CD desktop. Lalu kita klik CD desktop. Lalu kita enter. Setelah masuk akan tampil yaitu /desktop dari VirtualBox kita. Selanjutnya kita masuk ke database kita, di mana di sini saya sudah mempunyai database, yaitu database ujian sistem informasi, di mana kita akan masuk ke folder tersebut dengan mengetik cd ujian sistem operasi. Lalu kita enter, maka di sini akan tampil yaitu desktop ujian sistem operasi. Selanjutnya kita akan masuk ke program, di mana saya sudah mempunyai program di dalam ujian sistem informasi. Maka di sini saya akan masuk ke dalam programnya dengan menggunakan nano mahasiswa, nano nilai mahasiswa. Maka di sini akan muncul tampilan program yang sudah saya buat, yaitu sistem nilai mahasiswa CS. Di sini saya akan menjelaskan di mana sistem di sini memiliki fungsi, yaitu using system digunakan untuk mengimpor library dasar di Cpacker agar kita bisa memakai fitur seperti konsol, waterline, konsol, readline, dan converse, di mana semua fungsi input atau output dapat diambil dari sistem. Selanjutnya yaitu namespace sistem informasi lanjut, di mana ini merupakan wadah atau ruang lingkup untuk mengelompokkan kelas dan kode agar lebih terstruktur, di mana nama sistem informasi lanjut dibuat agar sesuai dengan nama mata kuliah. Selanjutnya yaitu ada kelas program, di mana kelas program ini adalah kelas utama tempat program untuk dijalankan. Di dalam C, semua kode harus berada di dalam kelas. Selanjutnya yaitu static void main atau string DRG, di mana
yaitu titik awal program akan dimulai. Ketika program dimulai atau dijalankan, komputer akan membaca baris terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu di bagian konsol read line, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan sistem informasi penginputan nilai mahasiswa, yang dimana menampilkan teks perintah input di layar yang lebih rapi. Selanjutnya yaitu konsol read untuk memasukkan NIM mahasiswa, di mana fungsi ini akan menampilkan perintah input NIM, lalu menyimpan hasil ketika pengguna ke variabel NIM. Selanjutnya yaitu nama. Konsol di bagian memasukkan nama lengkap mahasiswa. Di sini akan menampilkan hasil input nama lengkap mahasiswa yang akan disimpan ke dalam variabel nama. Selanjutnya yaitu konsol dari kelas, di mana di sini juga akan menampilkan input kelas di kelas mahasiswa, misalnya MI 5D atau jurusan lain. Selanjutnya yaitu konsol di bagian semester. Di bagian semester, di sini akan menampilkan nama mata kuliah yang biasanya atau bisa disebut dengan sistem informasi atau mata kuliah lain yang akan bisa ditampilkan. Selanjutnya yaitu bagian memasukkan nama mata kuliah. Di sini juga akan menghasilkan input nama mata kuliah yang selanjutnya di bagian konsol untuk memasukkan semester. Di bagian semester di sini akan menginput semester mahasiswa yang biasanya akan menampilkan MI 5D atau jurusan atau kelas lain. Selanjutnya yaitu memasukkan nama mata kuliah, di mana di sini input nama mata kuliah yang biasanya seperti sistem operasi lanjut atau mata kuliah yang akan ditampilkan. Selanjutnya masuk ke jumlah SKS. Konsol jumlah SKS di sini akan menampilkan input jumlah SKS, kemudian diubah dari string ke integer atau angka menggunakan konverter 2x32. Di bagian konsol waterline atau data nilai mahasiswa, di sini juga akan menampilkan data nilai mahasiswa dengan judul yang rapi. Agar tulisan rapi, maka kita buat dengan konsol waterline. Selanjutnya yaitu kemudian program akan menginput untuk setiap komponen nilai. Selanjutnya konsol memasukkan nilai kehadiran 10%, di mana input nilai kehadiran mahasiswa akan disimpan dalam tipe double atau bilangan desimal. Selanjutnya memasukkan nilai etika 10%. Di sini juga akan menampilkan nilai etika mahasiswa. Selanjutnya yaitu nilai tugas 15%, di mana nilai tugas juga akan ditampilkan dengan nilai tugas yang akan kita masukkan. Selanjutnya kita masuk ke nilai mid, di mana nilai mid di sini akan dibuat menjadi 15%, di mana input nilai ujian di tengah semester atau mid akan ditampilkan sesuai berapa nilai yang akan ditampilkan dari 15%, atau dengan 0,15. Selanjutnya dengan nilai UTS, konsol nilai
UTS dengan bobot 20%, yaitu akan menampilkan nilai UTS juga dengan mengalihkan nilainya 0,20%. Selanjutnya yaitu nilai UAS. Di sini juga nilai UAS akan menampilkan nilai inputan dari nilai UAS. Selanjutnya kita itu masuk ke konsul Word, memasukkan jalur mahasiswa, SNBT, SMBT atau mandiri. Di mana input jalur memasukkan mahasiswa dari ketiga SNBT, SNBPT atau mandiri adalah metode upar buka kurung, di mana mengubah huruf atau input menjadi huruf besar agar konsisten saat dibandingkan nanti. Selanjutnya yaitu double nilai akhir, di mana dari program ini akan menampilkan rumus menghitung nilai akhir berdasarkan bobot tiap komponen seperti kehadiran 10%, etika 10%, tugas 15%, MIT 15%, dan UTS 20%, lalu UAS 30%, di mana jika contohnya yaitu totalnya 85,5, maka nilai akhirnya adalah 86,5. Selanjutnya itu adalah string huruf, di mana menghitung nilai huruf jalur atau nilai akhir, di mana memanggil fungsi untuk tambah bernama yaitu hitung nilai huruf untuk menentukan huruf mutu A, B, C, dan lain-lain berdasarkan jalur masuk dan nilai akhir, di mana dari setiap konsul yang sudah dituliskan, yaitu konsul ini akan menampilkan hasil akhir mahasiswa, di mana di sini kita akan dapat menginput nilai mahasiswa, nama, kelas, semester, mata kuliah, jumlah SKS, jalur masuk, nilai akhir, dan nilai huruf. Di mana arti dari F2 ini adalah menampilkan nilai akhir dengan 2 angka di belakang koma seperti 86,75. Lalu bagian string hitung nilai huruf, yaitu string jalur atau double nilai, di mana ini berfungsi untuk tambah atau metode untuk menentukan nilai huruf berdasarkan jalur masuknya. Seperti program yang di bawah ini, yaitu jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Di mana untuk mahasiswa jalur SNBP dengan nilai akhir 90 ke atas mendapatkan nilai A dan seterusnya. Lalu di bagian SMBT, untuk jalur SMBT tentang ambang batas nilai sedikit lebih rendah, yaitu 85 dan seterusnya. Lalu untuk jalur mandiri batas nilainya lebih longgar, yaitu 80 hingga seterusnya. Dari setiap program ini kita akan memasukkan itu titik koma. Lalu setelah program ini sudah selesai, maka kita akan menyimpan program ini dengan Ctrl+O. Di mana di sini akan muncul yaitu nama file to write, yang dimana di sini nama filenya adalah nilai mahasiswa CS. Setelah ini muncul, maka kita akan mengenter, maka program kita sudah tersimpan. Lalu kita akan kembali dengan mengklik Ctrl+X. Maka kita akan kembali ke tampilan terminal awal, yaitu untuk memasukkan
Untuk memasukkan menginput nilai mahasiswa, kita menggunakan perintah yaitu dengan mengetik MCS nilai mahasiswa CS. Maka di sini akan kita lihat apakah program kita error atau tidak. Di sini tidak tampil error, maka selanjutnya kita akan memasukkan nilai atau nama dengan menulis program, yaitu dengan menulis program mono nilai mahasiswa titik exe, lalu kita enter. Maka di sini akan tampil yaitu tampilan yang rapi, yaitu sistem informasi penginputan nilai mahasiswa, di mana di sini kita akan diminta untuk memasukkan NIM mahasiswa. Lalu kita masukkan NIM mahasiswa. Di sini kita akan memasukkan NIM mahasiswa yaitu 2305 10 20 29. Setelah kita masukkan NIM mahasiswa, lalu kita enter. Lalu di sini dia meminta untuk kita memasukkan nama lengkap mahasiswa. Kita masukkan Nelsa. Lalu kita enter. Maka di sini ia akan meminta kelas mahasiswa. Kelas kita MI 5D. Lalu kita enter. Memasukkan semester. Di sini kita semester 5. Lalu memasukkan nama mata kuliah. Sistem sistem operasi lanjut. Lalu kita enter. Memasukkan jumlah SKS, kita buat 3. Maka di sini dia akan menampilkan data nilai mahasiswa yang akan dikalikan dengan 10%. Memasukkan nilai kehadiran. Kehadiran kita buat 80. Nilai etika 85. Nilai tugas 90. Nilai MIT 89. Nilai UTS 90. Nilai UAS 90. Lalu di sini dia akan meminta kita untuk memasukkan jalur masuk mahasiswa, seperti apakah kita masuk dari SNBP, SNBT atau Mandiri. Di sini kita masukkan SNBP. Kita enter. Maka di sini akan muncul seluruh tampilan yang sudah dikalikan dengan nilai yang kita inputkan, yaitu maka tampilannya adalah dengan NIM mahasiswa di 2305 10 20 29 atas nama Nelsa, kelas MI 5D, semester 5 mata kuliah sistem operasi lanjut dengan jumlah SKS 3. Jalur masuk SNBP nilai akhir dengan 85,35 dengan nilai huruf yaitu B+. Maka program yang sudah kita jalankan sudah menampilkan hasil akhir mahasiswa, data nilai mahasiswa, dan sistem informasi penginputan nilai mahasiswa. Sekian program dari sistem ujian sistem operasi yaitu nilai mahasiswa dari saya. Terima kasih.